hindari gaya hidup mewah. Apalagi kalau memang tadi hidup mewahnya dengan mencekik orang. Nah, ini yang masalah besar. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah juga selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya juga akan kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Juga kita dapat menggunakan waktu untuk kita saling mengingatkan, saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Secara berturut sudah 3 kali pertemuan ya saya absen karena di luar daerah. Dan malam ini kembali kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu. Para jamaah rahimakumullah, kembali kita kepada kajian kita dengan rujukan kitab Mufsidatul Qulub, hal-hal yang merusak hati atau merusak iman, yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, dan kita sedang membahas tentang masalah at-taraf ya. Gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah, gaya hidup yang poya-poya. Yang sudah kita mulai bahas tapi belum habis adalah di pembahasan tentang suwarut tarafi al-mu'asiratu, bentuk-bentuk daripada pola hidup mewah di zaman modern sekarang ini atau di zaman sekarang ini. Yang sudah kita bahas, yang ditulis Syekh Saleh Al-Munajjid, di antaranya adalah al-mubalaghatu fil ihtimami bisya'ri. Yang sudah artinya ya, berlebihan di dalam merawat atau membentuk rambut ya. Ini tidak kita ulang lagi. Kemudian yang sudah kita baca juga al-mubalaghatu fit tanadzufi wat tazayyuni, berlebihan di dalam ya merawat ya, kebersihan tubuh dan ya perawatan kulit ya. Kemudian juga yang sudah kita bahas al-mubalaghatu fi syira'i anwa'il malabithi ya, dzati al-marikat al-alamiyah bi as'arin khayaliyah, dalam hal membeli pakaian. Itu juga adalah sangat berlebihan
dengan membeli pakaian-pakaian dengan brand tertentu atau merek tertentu dengan harga-harga yang sangat mahal, harga-harga yang sangat fantastis. Yang sudah kita baca juga adalah al-mughalatu fil ma'akili wal masyaribi. Dalam hal juga makan minum juga luar biasa, ya, mewahnya, ya, di restoran-restoran mewah dengan menu makan yang mewah, ya. Ini sudah kita baca sehingga tidak kita inikan lagi. Kemudian juga adalah apa yang sudah kita baca, hafalatuz zafafi wa ma yusahibuha. Ketika diadakan pesta perkawinan, ini juga menjadi tren gaya yang mewah. Ya, sehingga yang sudah kita baca, orang sekarang bermegah-megahan, ya, ketika mengadakan pesta perkawinan. Sehingga aula yang dicari juga yang cukup mahal harganya, ya, ballroom bintang-bintang 5. Kemudian begitu juga dekorasinya juga harga ratusan juta. Begitu juga pakaian pengantin pria, pengantin wanita juga bisa ratusan juta. Ya, hanya dipakai sekali waktu itu. Ini yang sudah kita baca. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang kemudian akan kita lanjutkan adalah juga as-sayyaratu wa zinatuha wa arqamu lawhatiha. Ya. Bentuk gaya hidup mewah juga adalah diantaranya min suwarit tarafi al-muntashirati, min suwari at-tarafil muntashirati fi mujtama'atina. Ya, di antara bentuk gaya hidup mewah dalam masyarakat kita, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, apa? Iqtina'u kathirin minal mutrafina li ahdathi anwa'is sayyarati wa tajdidiha sanawiyan. Di antara bentuk gaya hidup mewah adalah di mana sebahagian orang yang gaya hidup mewah itu dalam hal apa? Di dalam hal memilih jenis mobil. Ya, sehingga selalu berusaha menggunakan mobil yang paling anyar, mobil yang paling baru keluaran. Ya. Bahkan watajdiduha sanawiyan, mengganti mobil setiap tahun. Keluar lagi merek baru, ganti lagi dengan yang baru. Wa dafa'a mabaligha lil husuli ala arqami lawhatin mutamayyizah. Sangat nyata. Al-mubalaghatu fi bina'il manazili wa ta'sisiha. Berlebihan di dalam membangun rumah dan kemudian fasilitasi rumah dengan berbagai furniture yang mewah. Kita baca dulu untuk kemudian kita juga komentari. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya, katsirun minal usar taqumu bitaghyiri athasi manziliha bisyaklin dawriyin mustamirrin. Banyak daripada keluarga yang melakukan pergantian secara berkala perabot rumah tangganya. Fa ba'dhul usar
tughayyiruhu kulla sanatin atau kulla 6 ashhur. Sebahagian keluarga ada yang mengganti perabot rumah tangga itu setiap 6 bulan sekali ganti lagi. Wa ba'dhuha kulla sanatin. Ada yang setiap tahun gantinya. Wa ba'dhuha kulla 3 sinin atau 5. Ada juga yang menggantinya dalam waktu setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun. Hasab al-qudratil maliyati allati likulli usrah. Hasab al-qudratil maliyati likulli usrah. Tergantung kepada kemampuan finansial tiap-tiap keluarga tadi. Jadi kalau finansialnya kuat, maka mungkin 6 bulan sekali gantinya. Ini mungkin beliau bilang di Arab sana. Ya. Atau mungkin tadi yang di bawahnya setahun sekali. Yang di bawahnya lagi ekonomi 3 tahun sekali. Atau yang di bawahnya lagi 5 tahun sekali. Wa amma at-tafannunu fi zukhrufatil buyuti wa mal'uha bi anwa'it taraf fa hadas. Adapun ya menghiasi rumah ya dengan berbagai perhiasan. Kalau kita sekarang ini istilahnya apa ya, relief ya, nanti sampai disinggung juga oleh beliau, ada kemudian interior eksterior ya. Jadi ya menghiasi rumah itu dengan berbagai dekorasi, berbagai bentuk relief, kemudian macam-macam ya. Itu sesuatu yang pasti ya. Kemudian apa yang kemudian terjadi? Fatujlabu anwa'u zinati waz-zukhrufati min ad-dakhili wal khariji. Nah, sehingga tadi dekorasi rumah, perhiasan rumah itu ya, ada yang bagian hiasan luar, ada bahagian hiasan dalam. Wa unasun mutakhassisuna fi hadha asy-sya'ni tudfa' lahum amwalun katsiratun li sina'ati dikurat. Nah, bahkan sekarang ada spesialisasinya di bidang dekorasi ini, namanya desainer ya. Ada para ahli ya interior, artinya bagian desain dalam rumah. Nah, ada nanti ahli bagian eksterior, bagian perhiasan di luar rumah. Nah, mereka ini untuk mendesain saja itu perlu dibayar dengan biaya desainnya saja cukup besar. Ini kata Syekh Salim Najid lagi. Laqad asbahat dawratul miyahi fi fakhamatiha ka'annaha majalisu. Toilet sendiri itu dia berubah seperti ruang-ruang pertemuan. Nah, kalau kita baca misalnya dunia selebriti ya, itu ada yang menggunakan kloset ya, kloset. Kita pikir apa? Itu sampai harga klosetnya 7,5 miliar. Kalau kita pikir pakai akal sehat kan udah pungo itu. Ya. Harga klosetnya saja 7,5 miliar. Misalnya Kim Kardashian ya, mantan istri Kanye West ya. Itu menggunakan toilet, bukan toiletnya, klosetnya saja 7,5 miliar harga klosetnya. Jadi mohon maaf, misalnya kita katakan ya, harga sebuah toilet ya, bukan klosetnya saja, all in misalnya, yang punya orang kaya itu siap mungkin 3 rumah du'afa. Satu kamar mandi orang kaya itu bisa menghabiskan 300 juta.
dengan pemanasnya, dengan wastafelnya, dengan klosetnya, dengan satu kamar mandi menghabiskan biaya 300 juta. Udah 3 rumah bagus punya du'afa. Nah, apalagi yang tadi kita bilang para selebriti, klosetnya saja sudah 7,5 miliar. Karena terbuat daripada emas. Ya, supaya biar sama warnanya dengan yang keluar dari ya, perut dia. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini adalah sesuatu yang real kalau kita lihat ya. Bagaimana orang ya membangun rumah itu dari harga pertama mendesain rumah saja sama arsitek itu sudah mungkin ada yang ratusan juta cuman baru gambarnya aja. Kalau puluhan juta itu udah rumah biasa. Enggak rumah terlalu ini itu udah puluhan juta membayar arsitek tadi. Nah, kemudian tadi juga orang berusaha untuk kemudian menggunakan ya bahan-bahan untuk membangun rumah itu yang nanti misalnya lantainya marmer ya, yang itu tidak bisa lokal harus impor. Nanti kunci-kuncinya semuanya juga harus yang merek A dan itu import. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, bentuk daripada gaya hidup mewah yang kemudian nanti akan berakibat kepada merusaknya ya, iman seseorang yang beriman. Berikutnya yang disebut Syekh Saleh Al-Munajjid adalah, ini mungkin tidak di kita tapi ini di Arab ini terjadi ya, karena beliau tentu melihat dalam lingkungannya beliau hidup. Apa dia? Al-mubalaghatu fi istikhdami al-khudam. Berlebihan di dalam menggunakan asisten rumah tangga atau pembantu. Maksudnya bagaimana? Ya, kita baca. Lam yu'ad al-amru muqtasiran ala wujudi khadimatin tu'inu rabbatal manzili ala umuriha. Jadi masalah pembantu dalam sebuah rumah tangga itu tidak terbatas hanya satu orang saja yang membantu ya si istri daripada si pemilik rumah atau ibu rumah tangga. Ya. Jadi pembantu di sebuah rumah tangga itu bukan cuma satu. Tapi apa? Bal asbahat hunalika khadimat mutakhassisat. Di sana dalam satu rumah tangga terdapat banyak pembantu dengan spesialisasi masing-masing. Apa saja? Fa khadimatun lit-tanzif wa ukhra lit-tabkhi wa thalithatun lil i'tina'i bil atfal. Satu pembantu khusus dia kerjanya membersihkan rumah. Pembantu yang kedua kerjanya apa? Khusus masak. Pembantu yang ketiga apa kerjanya? Khusus menjaga anak. Namanya babysitter. Jadi satu orang itu punya banyak pembantu dan masing-masing ada tupoksinya. Tugas dan fungsi. Si A pembantu khusus dia kebersihan rumah. Si B khusus masak. Si C khusus jaga anak.
Tidak cukup itu. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian apa? Wa hunaka al-bustaniyu al-mas'ulu 'anil 'inayati bi ashjaril hadiqah. Nah, ada lagi di rumah itu kemudian khusus pembantu untuk merawat taman. Dia kerjanya apa? Merawat taman. Bonsai, siram-siram bunga. Dia kerjanya khusus taman. Udah 4 orang pembantu di rumah itu. Kemudian ada lagi apa? Wal harisu, sapam, yang jaga security. Dia tugasnya adalah menjaga keamanan. Yang tadi adalah tugasnya adalah kebun, taman. Udah 5 pembantu dia. Wasaiq, yang ke-6 pembantu dia adalah apa? Supir. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid lagi apa? Wa qad yakunu li kulli fardin min afradil 'ailati sa'iqun. Nah, ini di Arab terjadi sama orang kaya Arab. Apa? Supir untuk keluarga itu bukan satu orang. Setiap anggota keluarga satu supir. Si bapak punya supir sendiri, ya. Si ibu ada supirnya sendiri, anaknya berapa ada supir. Jadi dia ada 5 anggota keluarga, 5 orang supir yang dipakai. Sehingga apa kata Syekh Shalih Al-Munajjid? Wa fi ba'dhil manazili yakunu 'adadul khadimati wal 'amilina akthar min 'adadi afradil usrah. Di sebagian rumah tangga ini di Arab, jumlah pembantu ya itu lebih banyak daripada jumlah anggota keluarga itu sendiri. Misalnya satu rumah anggota keluarganya 4. 1 suami, 1 istri, 2 anak. Maka dia punya pembantu di rumah itu 6. Udah banyak pembantu dengan jumlah anggota keluarga. Ada yang tadi khusus untuk membersihkan rumah, ada yang khusus kerjanya masak, ada yang khusus kerjanya tadi adalah jaga anak, ada yang khusus ngurusi taman, ada yang khusus menjadi supir, ada yang khusus untuk jadi security. Ini jamaah rahimakumullah. Al-mubalaghatu berikutnya fil al'abi ya wat tarwihi 'anil nafs. Nah, sekarang apa? Berlebihan di dalam hal ya apa namanya? Refreshing ya, at-tarwih 'anil nafsi, al-al'ab dia permainan-permainan, wat tarwih 'anil nafsi artinya adalah refreshing. Ya. Orang ya untuk refreshing itu menghabiskan uang sampai ya mungkin juga tadi dalam jumlah yang fantastis. Karena apa? Ini kita baca dulu. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, fa fanadiqu wa mudun tarfihiyatun yukallafu bina'uha ya al-balayin summa yaqdumu an-nasu lil-iqamati fiha wal-istifadah min maramijiha at-tarfihiyah. Ada hotel-hotel, kota-kota yang untuk kota hiburan tadi, kota-kota wisata. Itu dibangun dengan membutuhkan biaya fasilitasnya sampai triliunan. Maka datanglah orang-orang ke situ untuk apa? Untuk menikmati fasilitas di situ. Tentu bayarnya juga fantastis. Misalnya di Dubai, salah satu ikon Dubai itu adalah apa?
hotel dalam laut disebut dengan Burjul Arab. Kalau gedung pencakar langit yang paling tinggi di dunia itu namanya Burjul Khalifah. Saya alhamdulillah sudah naik ke Burjul Khalifah. Ya. Juga udah foto di depan tadi ikon hotel yang di dalam laut, namanya Burjul Arab. Ya. Kenapa foto di depan? Karena nggak bisa masuk ke dalam. Ya. Bukan kelas kita. Maka di situ ya orang tidur satu malam ada yang kamar ya saya dengar Allahu a'lam ya, yang bayarnya miliar hanya nunggu pagi. Hanya menunggu pagi. Saya dengar juga misalnya ya, mana wilayah yang memang disetting untuk destinasi tadi orang berlibur dan menikmati liburan adalah misalnya Maladewa. Ya. Yang hotel-hotelnya juga itu di dalam laut. Ya. Orang yang sudah pergi ke sana saya tanya, misalnya pakai untuk satu malam menginap di situ kita perlu bayar 25 juta. Ya, hanya nunggu pagi besok. Ya, 25 juta. Maka menginap 4 malam di sana sudah harus mengeluarkan uang 100 juta. Nah, kalau kita artinya tadi orang banyak duit sekalipun, ya, maka apa? Kita tidur saja di tempat yang hotel sekarang ini dengan harga yang 1 juta itu sudah cukup bagus. 1 malam 1 juta. Maka apa? 4 malam berarti baru 4 juta. Maka 96 juta lagi masih bisa kita kasih bangun rumah orang yang enggak mampu dan seperti yang saya sudah singgung beberapa kali yang lalu ya. Yang paling berbahaya kalau yang menekuni gaya hidup mewah ini adalah apa? Orang-orang yang mengelola anggaran publik. Ya. Makanya yang kita ikuti, ya, Bapak Presiden memanggil semua Kapolres, semua Kapolda, semua juga petinggi-petinggi di Mabes, kemudian disampaikan, ya, apa? Salah satu yang disampaikan, hindari gaya hidup mewah. Pak Kapolri juga beberapa hari yang lalu mempertegaskan lagi ini dengan mengatakan bahwa boleh jadi sebagian orang-orang ini memang datang dari keluarga kaya, bukan mengambil punya publik. Tapi karena mengurusi urusan publik tetap ini tidak baik. Apalagi kalau memang tadi hidup mewahnya dengan mencekik orang. Nah, ini yang masalah besar. Orang miskin itu enggak ada tempat tinggal. Betul-betul kita sangat teriris hati kita ketika kita melihat ada dari masyarakat kita yang rumahnya itu masih lebih bagus kandang kambing. Masih ada itu. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang mengelola anggaran publik tadi hidup poya-poya dengan anggaran punya publik yang dia nyuri. Bahasa itunya korupsi. Maka gaya hidup mewah ini tidak saja merusak individu yang gaya hidup mewah itu, tapi juga merusak tatanan kehidupan. Terutama tadi kalau dilakukan oleh orang-orang yang mengurusi anggaran publik. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini lagi sekarang. Ya. Yang terakhir, Majelis Salih Al-Munajid.
iqtina'u aghradil masyahiri. Nah, ini ada tren ya, apa ya, membeli ya barang yang digunakan oleh para publik figur. Para publik figur. Jadi ada orang-orang yang menjadi publik figur, lalu kemudian selama ini dia menggunakan apa, itu barang dia kemudian dijual. Maka harganya apa? Selangit. Contoh diberikan di sini. Syekh Salim Najib mengatakan, bi'a, telah terjual, mandil, sapu tangan, Ummi Kalsum penyanyi Mesir. Ya. Ada sapu tangan ya punya Ummi Kalsum yang dia pakai dulu masa ininya hidupnya. Ya. Itu dijual satu sapu tangan dia dengan harga berapa? Bi 5 malayin dolar, 5 juta dolar. Kampung orang belinya. 5 juta dolar. Kali 5 juta rupiah. 5 juta dolar. Satu sapu tangan punya Ummi Kalsum. Padahal harga sapu tangan itu yang baru, yang bukan punya dia, murah saja mestinya, enggak seperti itu. Kenapa jadi mahal? Karena dipakai oleh public figure tadi. Misal diberi contoh lagi di sini. Ammal amiratu Diana Lady Di, ya, Didai. Qarraru an yaqta'u thawbaha ila qita'in katsiratin jiddan. Ya. Ada wacana pakaian Lady Di itu dipotong-potong kecil-kecil, ya. Dipotong kecil-kecil. Lalu kemudian apa? Kullu qit'atin, ya. Tuba' kullu qit'ah bi si'r 25 dolar. Sehingga bajunya tadi per potong yang sudah dipotong-potong. Mau dipakai apa lagi sudah dipotong-potong. 25 dolar. Hatta yasilu si'ru ats-tsaubi ila 100 miliun dolar. Sehingga satu pakaian dia tadi kalau seluruhnya dari tiap potongnya dijual 25 dolar, jadilah dia 100 juta dolar. Ini kan selalu sekarang ada ini kecenderungan namanya dilelang barang-barang bekas publik figur. Harganya selangit. Padahal apalah. Maka jamaah rahimakumullah, kita baca yang terakhir di sini. فهذه نماذج وصور من الطرف التي تقع في مجتمعاتنا المعاصرة. Inilah sebagian daripada gambaran gaya hidup mewah dalam masyarakat kita sekarang ini. وهي قضية خطيرة جدا. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. يجب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الآوان. Kata Syekh Salim Najib, ini harus betul-betul kita introspeksi diri
sebelum memang masanya nanti tidak ada lagi. Artinya apa? Waktu sudah ya mau sakratul maut baru kemudian sadar, enggak ada guna lagi. Ya. Ini harus betul-betul kita introspeksi daripada bentuk-bentuk daripada pola hidup mewah yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, nanti ke depan akan kita baca apa asbabut taraf. Kenapa orang sampai terjerumus kepada gaya hidup mewah? Ya, karena waktu kita, ya kita tutup majlis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.